Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah jika kalian sehat-sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan untuk ketua kelas membacakan doa. Nah, Ibu persepsi terlebih dahulu ya. Alivia, Diki, Nono, Yani, alhamdulillah jika kalian hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit cerita mengenai perjalanan Ibu menuju ke sekolah. Tadi di perjalanan Ibu melihat suatu kejadian kecelakaan mobil dengan mobil dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Nah, ada yang tahu nggak cerita yang Ibu jelaskan tadi itu termasuk ke dalam teks apa? Betul, yaitu teks berita. Nah, teks berita itu apa sih? Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita ya biasanya disebarkan melalui media koran, televisi, radio, internet, dan media lainnya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah teks berita. Ibu bacakan ya teks beritanya. Banjir bandang di Kota Batu pada Kamis 4 November berdampak pada 600 keluarga di Kota Malang. Kepala BPBD Kota Malang Ali Mulyanto mengatakan dari 600 keluarga tersebut ada sebanyak 1.050 orang yang terdampak banjir bandang tersebut. Ada 600 keluarga yang terdampak dengan total warga terdampak sebanyak 1.050 orang, kata Ali, dikutip dari Antara. Selain berdampak terhadap ribuan warga Kota Malang tersebut, banjir juga menyebabkan 7 unit rumah rusak dan rumah hanyut diterjang derasnya aliran sungai berantas yang meluap akibat banjir bandang di Kota Batu. Selain itu, ada sebanyak 174 rumah yang terendam lumpur akibat banjir bandang tersebut. Wilayah terdampak di Kota Malang antara lain yaitu Kelurahan Jatimulyo, Samaan, Jodipan, dan juga Kolean. Dampak paling parah terjadi di RW 9 Kelurahan Jatimulyo. Ia menerangkan pada saat terjadi banjir bandang dilaporkan sebanyak 400 warga Kota Malang yang terpaksa harus mengungsi. Untuk saat ini, para pengungsi tersebut sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. BPBD Kota Malang mencatat ada sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Kota Malang yang terdapat banjir bandang tersebut, diantaranya adalah kasur dan peralatan dapur yang diperlukan untuk memasak. Saat ini, upaya pembersihan terus berjalan. Yang dibutuhkan seperti kasur dan peralatan dapur, diantaranya seperti itu. Nah, dari teks berita yang Ibu jelaskan tadi, terdapat unsur-unsur dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H? Ada yang tahu nggak? Jadi 5W plus 1H yaitu what, where, when, who, why, dan how. Apa itu? What adalah apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, apa sih hubungannya? Jadi gini, apa? Nah, apa itu peristiwa yang sedang terjadi. Terus kalau yang where, di mana peristiwa itu terjadi. Kalau kapan, when atau kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut.
Why? Mengapa? Mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut? How? Bagaimana proses peristiwa tersebut? Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpulkan unsur-unsur teks berita? Terdapat 4 cara menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan, mulai dari tema, peristiwa yang sedang terjadi, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang selanjutnya, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Dan yang keempat, setelah itu menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita di dalam sebuah paragraf. Yang terakhir, kan tadi sudah menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Nah, bagaimana cara menanggapi isi berita tersebut? Cara menanggapi isi berita itu ada 5, yaitu tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Kemudian, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Oke, baik. Setelah Ibu menjelaskan mengenai materi teks berita, silakan kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan mengenai unsur-unsur berita. Beritanya yang Ibu bacakan tadi ya. Jika sudah, silakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu beri waktu 30 menit. Semua perwakilan kelompok sudah membacakan dan menanggapi mengenai unsur-unsur berita. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik,